Alhamdulillah, sebagai seorang muslim tidak akan pernah berhenti kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Tuhan yang kita yakini pencipta segala sesuatunya, yang mengatur, mengurus, menghidupkan dan mematikan. Dan memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan juga orang yang selalu berzikir dan memuji dan memujahnya. Oleh karena itu jadilah orang muslim yang selalu membasahi dari bibirnya dengan alhamdulillah. Termasuk Allah masih memberikan kita umur pada hari ini, kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah, mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dari sholat berjamaah, terus dalam majelis ilmu. Mungkin juga ada tadi teman-teman sudah berzikir dari menjelang maghrib, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita masih berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah nikmat yang tidak terhingga, yang harusnya kita selalu syukuri dan kita jaga. Dan kesempatan ini juga akan membuat kita otomatis jauh dari dosa-dosa. Siapapun yang menyibukkan dirinya dengan amal saleh, pasti dia akan jauh dari pelanggaran-pelanggaran yang otomatis juga jauh dari hukuman yang telah Allah ancamkan. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan diucapkan salam hormat kepadanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa saudaraku seiman, pekan pertama, pekan kedua kita akan bahas dosa-dosa besar, dan pekan ketiga kita akan isi dengan inspirasi hijrah. Kemudian pekan keempat dan kalau ada pekan kelima kita akan isi dengan tanya jawab. Kesempatan ini insya Allah dari berbagai narasumber kita yang sudah hadir di inspirasi hijrah, dari para pengusaha, dari teman-teman kita yang profesional di bidangnya, dari kalangan dokter, dan beberapa mungkin yang sudah antum tidak asing kemarin sempat dari musisi dan yang lainnya. Hari ini insya Allah kita akan mengundang salah satu praktisi pendidikan dan beliau juga sekaligus sebagai rektor baru 2 hari atau 1 pekan ya? 1 pekan. 1 pekan. Ya, menjadi rektor di kampus, ya mungkin rektor termuda di Indonesia, Masya Allah. Ustaz. Baik, nanti insya Allah lebih jauh kita akan coba seperti biasa, kerangka bahasan kita itu berisi dari biografi, background keluarga, kemudian kita akan bahas aktivitas juga di situ, aktivitas seharian. Lalu kita akan masuk ke awal hijrah, bagaimana mengenal agama ini lebih dekat, mengenal sunnah lebih jauh, lalu mempraktikkan dalam kehidupan, serta terakhir bagaimana kiat istiqomahnya. Fadlal, kita berikan kesempatan untuk mengenalkan diri dulu. Jazakumullah khair, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mengumpulkan kita di rumah Allah ini di Masjid Nurul Iman di Kota Jakarta. Kami ucapkan yang pertama syukron wa jazakumullahu khairan kepada Ustazuna Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mungkin berbagi kepada jemaah sekalian maupun kepada saudara muslim yang ada di rumah yang mengikuti live pada hari ini. Dan selanjutnya terima kasih juga kepada tim KHB yang telah mengundang kami di acara inspirasi hijrah ini, insyaallah. Selanjutnya kepada seluruh jamaah kami doakan a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, semoga Allah berikan antum sekalian perlindungan dari Allah dan semoga kita semua dijaga hidayah dan istiqomahnya sampai hari kematian kita kelak insyaallah, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama ana pakai gelar Ustaz. Pakai gelar. Pakai. Oh, insyaallah. Atau mau nama saja, oke, nanti kita karena bahas kadang masalah. gelar itu kami pakai di akademik, tapi kalau adabnya di depan guru nggak boleh pakai gelar. Insyaallah, nama kami Muhammad Ridwan. Alhamdulillah kami tadi pagi mendarat dari Kota Padang, Sumatera Barat. Mungkin tidak asing, orang Sumatera Barat mungkin banyak di sini. Kami berasal dari kampus Universitas Putra Indonesia IPTK Padang dan juga Yayasan Pendidikan Rahmatan lil Alamin yang ada di Solok. Mungkin usia tadi Ustaz, ana lahir tahun 1992
Alhamdulillah. Pendidikan S1 di Kota Padang, S2 di Kota Padang, dan menyelesaikan alhamdulillah S3 di Kota Jakarta, Ustaz. Di Jakarta waktu itu. Selesai S3 di alhamdulillah di usia 27 tahun, Ustaz. Dan ana bukan dai. Ana adalah ekonom, Ustaz. Ya. Jadi gurunya tetap beliau. Jadi antum kalau banyak pertanyaan nanti tanya ke guru kita. Jangan tanya ke ekonom, salah nanti. Jadi S1, S2 dan S3 adalah ilmu ekonomi dan human capital, sumber daya manusia, manajerial. Alhamdulillah sekarang diberikan amanah untuk memimpin sebuah universitas Putra Indonesia IPTK Padang di Sumatera Barat, yang mana ini adalah kampus teknologi, pun bukan kampus Islam. Jadi tidak ada Universitas Putra Islam Indonesia, bukan. Universitas Putra Indonesia. Kira-kira begitu, Ustaz. Baik, jazakallah khair. Kalau tadi yang sejarah pendidikan S1, S2, S3 itu bisa antum sebutin tahun-tahunnya nggak kira-kira? S1 anak 2010, Ustaz. Karena kan ada muncul pertanyaan, di 27 tahun sudah selesai S3. Di sini kayaknya banyak wajahnya 27 tahun, S1 aja belum selesai. Allah Ustaz. Iya, Ustaz. Sebenarnya kalau ya karena kita memang hidup di dunia kampus, sebenarnya kalau dihitung secara matematis itu wajar sekali 27 tahun S3 asalkan tidak berhenti. Jadi belum selesai S1 kita lanjut langsung S2. S2 telah menyelesaikan tesis, kita langsung approach untuk S3. Alhamdulillah, dan ini nikmat dari Allah, Ustaz. S2 itu selesai di 2015 dan langsung lanjut ke S3 Jakarta, alhamdulillah selesai 2019. Ustaz. Jadi S2 kita selesaikan 18 bulan, S3 memang agak panjang, sekitar 3 tahun setengah, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau yang profnya bagaimana nih? Jadi itu jabatan fungsional dari Kementerian Pendidikan. Kita berikan jabatan Associate Professor namanya, Ustaz. Karena untuk menjadi profesor belum cukup umur. Allahu alam ya. Belum cukup umur maknanya mungkin usia kerja juga. Mudah-mudahan dalam mohon doanya para jamaah 1-2 tahun ini kita akan menjadi profesor, insyaallah. Allahumma amin. Sekarang melihat antum sangat giat mengejar jenjang pendidikan ini. Bisa kira-kira antum ceritakan ke teman-teman apa yang menjadi faktor dari jenjang pendidikan yang begitu gencar lah, ya, tanda kutip di sini antum mengejarnya. Selesai S1 langsung lanjut S2, S2 lanjut S3. Sekarang berharap juga bisa mendapatkan gelar profesor, jadi tempat atau jenjang tertinggi mungkin ya di level akademik itu. Apa faktor-faktor pendukungnya, pendorongnya? Ya alhamdulillah, yang pertama ini adalah faktor keluarga, Ustaz. Orang tua dan juga lingkungan memberikan motivasi sekali dan juga memberikan semangat untuk melanjutkan sekolah. Namun yang bisa dipetik bahwasanya mungkin kalau Allahu alam ya, kalau Anda tidak berjumpa dengan mata kuliah atau tidak berjumpa dengan bidang studi ini, mungkin Anda tidak juga bisa lanjut S3. Maknanya, alhamdulillah Anda berjumpa dengan bidang studi yang memang Anda gemari, yang memang Anda termotivasi untuk itu, dan itu menjadi motivasi dari dalam diri gitu. Jadi setiap orang pasti bisa menyelesaikan sekolahnya asalkan tidak salah jurusan sebenarnya, Ustaz. Kadang kan kita pilih universitasnya, yang nanti jurusannya apa saja gitu. Nah itu yang berbahaya tuh. Yang penting itu bidang studinya, nanti kampusnya baru pilihan kedua gitu harusnya. Di sini antum sebut tadi keluarga. Seperti apa ini motivasi dari keluarga? Dan siapa di antara keluarga yang paling berpengaruh misalnya? Sehingga bisa membentuk pribadi yang cinta dengan pendidikan. Karena kan orang yang langsung dengan semangat dari S1 ke S2, S2, S3 itu tuh pasti ada dorongan yang sangat kuat. Umumnya orang kalau sudah selesai S1 itu ya sudah tinggal berpikir untuk kerja misalnya ya. Atau sudah menyusupkan karirnya sampai di situ, kemudian di aktivitas yang lain, berbisnis atau yang lain. Ya. Ya. Memang dorongan dari orang tua dan dorongan dari diri sendiri, Ustaz. Masya Allah. Kalau untuk bekerja, alhamdulillah, Ana sudah bekerja dari kelas 4 SD, Ustaz.
Mungkin ini yang tidak terceritakan. Jadi kalau orang lihat, ini mungkin orang tuanya yayasan jadi dia bisa jadi rektor gitu ya. Tapi anak sudah ditempa dari kelas 4 SD oleh orang tua. Dan itu di Padang punya daerah juga seperti Blok M ini, para jamaah sekalian, ya ini pasar, Ustaz. Kalau boleh anak cerita, Ustaz, yang mendorong anak bisa semangat begini. Orang tua anak adalah Pak Hermanaus rahimahullah. Dan ada suatu kejadian yang Masya Allah, mungkin semua kita, Bapak Ibu sekalian juga punya kisah yang serupa dengan anak pribadi. Orang tua selalu menyemangati kita dengan kisah-kisah dia masa lalu. Contoh, dulu Bapak tidak bisa begini, kalian sudah senang. Mungkin begitu ya? Ibu dulu susah, sekarang nih baru senang, betul kan? Orang tua anak juga begitu, dia orang yang susah sekali dulu, ibu juga begitu, dari kampung susah sekali, dan dia bilang senang. Pada kelas 4 SD itu, anak nyeletuk, Ustaz. Ini salahnya anak dan uniknya anak nyeletuk. Pada saat itu anak bilang, kalau begitu Pak, Ridwan tidak akan sukses. Loh kenapa? Karena Ridwan gak lahir susah. Ridwan lahir dengan serba kecukupan. Pada saat itu ayah tidak menjawab dengan motivasi, tidak dengan inspirasi. Dia sampaikan, Sabtu nanti pulang sekolah, kamu ditunggu di toko kita di pasar. Kita punya toko itu, Ustaz. Menjual songket, sendal gitu, Ustaz. Sarung, baju koko. Mau ngapain, Pak? Pada saat itu Bapak sampaikan, datang aja dulu. Walhasil ternyata dengan celetukan anak itu, ternyata kami disuruh jualan, Ustaz. Bayangkan kelas 4 SD pulang sekolah, Ustaz, harusnya kita main sepeda lah, main layangan. Kami harus jualan dulu, Ustaz. Baru boleh pulang, Ustaz. Awal-awal merasa gimana ya? Waduh, ini merasa bersalah, Ustaz. Karena bukan anak saja yang kena. Satu keluarga kena jadinya, kakak anak kena, sepupu anak kena, semuanya marah. Ini kamu ngomong apa sama Bapak? Tiba-tiba kita disuruh jualan. Maksudnya semuanya dilibatkan untuk iya, jualan? Iya betul, San. Jadi Bapak terinspirasi gitu, San. Jadi aneh juga tidak sadar kelas 4 SD ngomong gitu. Ini taufik dari Allah mungkin, San. Jadi walhasil kami disuruh jualan. Ya di sana jualan, kami jualan sendal, jualan kain sarung kelas 4 SD, Bapak Ibu sekalian. Dan ini mungkin kalau diceritakan orang tidak percaya. Karena masa seorang beliau yang orang tuanya Masya Allah berkecukupan, anaknya jualan di pasar. Nggak jarang kalau yang anak layani bahkan stafnya Bapak. Mereka juga kaget gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau bulan Ramadan, itu kami pulangnya hanya untuk tarawih di rumah mungkin. Dari paginya kami jual. Ini maksudnya bantu jualan sambil belajar atau memang digaji di situ bekerja? Nggak digaji, Ustaz. Jadi untuk pengalaman? Supaya susah, Ustaz, ternyata, Ustaz. Karena Anda sampai ditanya sama beberapa rekan. Jadi apa maksudnya, Pak? Mungkin supaya susah. Dan banyak anak-anak sekarang yang dia hidup tidak susah, tidak pernah susah. Coba kita bandingkan dengan diri kita dulu. Susahnya kita sehingga kita apa bahasa anak muda sekarang ini, Ustaz, tough namanya, Ustaz. Kuat dia, Ustaz. Itu bukan serta merta, itu memang didikan, tempaan. Dan Masya Allah ini menjadi pelajaran sekali bagi anak, sehingga mau sekolah di mana itu sudah, kalau ayah sudah sampaikan satu perintah, tidak ada yang bisa tolak. Dan alhamdulillah pada saat itu sampai SMA, anak sampaikan bahasanya gini, Ustaz. Pak, mau sampai kapan di pasar nih? Maksudnya bukan merendahkan pekerjaan di pasar. Tapi kita lihat, ayah punya kampus. Di sana orang pakai dasi, pakai jas, pakai seragam gitu, Ustaz. Anak bilang, ini nggak boleh kita di kampus apa gimana ini? Harus di pasar terus. Sampai setelah tamat sekolah baru Bapak ajak, Ustaz. Bapak ajak ke kampus. Tamat sekolah, tamat SMA maksudnya? Tamat SMA, Ustaz. Jadi anak senang sekali itu. Wah, berarti tidak berkantor di pasar lagi nih. Masya Allah, akan berkantor di kampus. Alhamdulillah, ala kulli hal,
job yang Ana emban Ustaz, pertama kali adalah Ana menjadi koordinator OB dan Satpam Ustaz, di kampus. Jadi ternyata disuruh susah juga dulu Ustaz. Nggak bisa melawan Ustaz, nggak mungkin Ana nggak mungkin Ana bertanya pun rasanya sungkan gitu Ustaz. Tapi ibu dan bapak menjelaskan, Ridwan, kamu diletakkan di sini supaya kamu bisa menjadi pemimpin kelak. Maksudnya bagaimana? Kalau kamu bisa memimpin bottom line atau lini yang paling bawah, kamu baru bisa memimpin lini paling atas. Kalau yang bawah kamu tidak bisa pimpin nih, yang atas nih tidak mungkin. Jadi dari awal tuh Ana udah diberikan ilmu-ilmu manajemen gitu secara tidak langsung. Ilmu-ilmu mengelola manusia gitu. Ketemulah sama mata pelajaran ini. Wah, ini di pasar banyak nih, mengontrol karyawan, memberikan motivasi. Nah ternyata ada pelajarannya. Nah inilah jadi S3 dan profesor. Alhamdulillah. Jadi itu sekelumit. Jadi bukan serta-merta kami bisa di atas, memang susah. Tapi kalau kita simpulkan ini peran orang tua ya. Peran orang tua karena mereka semuanya praktisi pendidikan, jadi mereka menerapkan itu ke anak-anaknya. Betul. Dan di sini bukan hanya sekedar teoritis di kelas, tapi diajar untuk praktik di lapangan. Betul. Ya mungkin bisa jadi motivasi buat kita semuanya. Dari satu sisi, kalau kita nanti dikarunia anak, teman-teman mesti punya anak dan memang mau dididik, maka usahakan juga mereka bisa merasakan suka duka kehidupan. Memang sih, yang tadi beliau katakan itu, kalau kita kembali flashback lagi kondisi dan keadaan, saya pun mengingat waktu saya masih kecil dulu beda dengan kondisi anak-anak saya sekarang gitu ya. Karena mereka sekarang lahir dalam kondisi mobil sudah ada, rumah sudah ada dan segala macam. Kita dulu mungkin sangat sulit ya. Nah itu mereka tidak merasakan itu dan memang akhirnya muncul seperti sifat malas ya untuk mengejar prestasi-prestasi. Tapi menariknya tadi mungkin karena orang tua antum tidak melepas, bukan hanya sekedar ditaruh di pasar dan kemudian akhirnya sudahlah di pasar aja pegang toko aja sampai kapan. Ya, emang ada jenjang yang diatur supaya mencapai prestasi yang jadi target gitu. Betul. Taib. Kemudian antum sekarang sementara kuliah berjalan, tadi S1, S2 di Padang, S3-nya di Jakarta ini, itu pada saat sementara berjalan, kondisi kedekatan dengan agama ini seperti apa? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah dari kecil Ustaz, kami dididik oleh orang tua dekat dengan agama. Ana ingat sekali, kami kalau sama jam, ada namanya dulu jam waker Ustaz, bunyinya nyaring sekali di telinga. Itu mau 2 juga kita mungkin tidak bangun Ustaz. Tapi telapak kaki ayah kalau naik tak, itu bisa langsung berwudu kami Ustaz. Itu saking pendidikannya. Itu karena wibawahnya gitu. Wibawanya, Masya Allah Ustaz. Jadi kita dididik sekali, Bapak sampaikan, Ridwan kalau kamu tidak mau sholat, minta mati dari sekarang. Karena daripada bermaksiat kepada Allah, itu terpatri sekali gitu ya, Masya Allah. Apa yang memotivasi ayah antum sampai buka kampus? Karena tadi antum bilang kan kondisinya memang susah sebelumnya. Sekarang sampai memiliki kampus yang sebatas ilmu kami itu kan termasuk terbesar di Sumatera Barat ya. Alhamdulillah. Berapa jumlah mahasiswa-mahasiswinya? Sekarang 12.000 orang. 12.000 orang. Dengan tenaga staf pengajarnya? 500 orang. 500 orang. Nah ini kan dalam hitungan tahun saja kan. Artinya bukan 30 tahun, 40 tahun mungkin ya. 40 tahun. 40 tahunan. Ini kan waktu yang pendek sebenarnya untuk melahirkan kampus seperti itu kan. Nah apa kira-kira yang memotivasi ayah antum, sebatas ilmu antum? Kenapa kok beliau terpikir untuk punya kampus, kemudian sampai bisa berkembang pesat seperti sekarang? Masya Allah, yang Ana bisa ambil pelajaran dari ayah Ana adalah keyakinan kepada Allah. Kampus kami ini, kalau Bapak Ibu nanti bisa mengetahui, Universitas Putra Indonesia ini adalah kampus teknologi Bapak Ibu. Alhamdulillah kami adalah salah satu pionir computer science yang ada di Indonesia. Tapi Bapak bukan orang komputer sampai 2020, ini uniknya sampai 2020 beliau rahimahullah meninggal dunia, beliau tidak bisa hidupkan komputer satupun Handphone dibelikan, beliau bisa baca, nanti Ridwan balas, itu anak yang balas Tapi punya kampus komputer ini gimana cara membahasakannya? Jadi beliau sampaikan
kita harus yakin pada pertolongan Allah. Itu selalu, Zat. Dulu tahun 1985 kampus ini dibuat, Zat. Di sebuah tanah yang sangat minim sekali. Di sebelah tanah itu sawah-sawah gitu, Zat, karena masih di kampung gitu. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi pusat kota. Bahasa orang dulu, Zat, sampaikan, Pak Herman gila ya. Meninggalkan pekerjaannya yang bersama orang Jerman, ibu meninggalkan pekerjaannya sama BUMN terbesar di Sumatera Barat, demi kampus komputer. Siapa yang mau pakai komputer? Tapi beliau bilang, saya hanya yakin sama pertolongan Allah. Ya Masya Allahnya, uniknya, datang seorang, dia bilang, Pak ingat enggak saya dulu bilang Bapak gila? Iya, sekarang anak saya kuliah di tempat orang gila ini Pak. Jadi, punya keyakinan yang luar biasa gitu. Tapi ada sebab kenapa pilih jurusan komputer misalnya atau? Pada saat itu beliau punya pimpinan orang Jerman, beliau sampaikan komputer itu kira-kira masuk Indonesia itu tahun 78, Sumatera baru masuk dari kita, tahun 85. Itu sampai Bapak Kapolri datang, Bapak Menteri datang, Bapak waktu itu Gubernur Bapak Azwaranas juga datang. Saking kagumnya melihat satu buah komputer. Padahal komputernya baru satu gitu, Zat. Oh, semuanya ngerumunin. Ini komputer. Kalau ada yang nyuri, bahasa mereka, Zat. Ini, Masya Allah ya. Kalau ada yang nyuri handphone saya, kalau ada yang nyuri uang saya bisa enggak nanya sama komputer? Pak, ini komputer bukan dukun. Enggak tahu orang sama komputer, Zat. Memang betul-betul kita dianggap aneh buat sekolah komputer itu. Tapi Masya Allah, sekarang kita tahu bagaimana kebutuhan manusia pada saat zaman sekarang ini dengan komputer. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Jadi ada asbab dari pimpinan yang dari Jerman itu menyampaikan tentang komputer dan beliau langsung yakin pada saat itu. Program-program apa yang dibuat oleh ayah antum sehingga membuat kampus ini bukan hanya, kan ada sebagian orang membuka satu instansi atau bisnis itu, jadi dibuka nih. Terus kemudian ya sudah, masalah berkembang tidak berkembang itu biarkan berjalan alami. Kan ada orang seperti itu sehingga buka bisnis, apalah kegiatan itu ya stack ataupun kenaikannya itu sangat tipis. Kalau ini kan signifikan sekali. Sementara tadi antum bilang tidak ada background komputernya. Berarti kan pasti ada satu strategi dalam mengembangkan itu. Seperti apa? Masya Allah, saat beliau kalau tidak sakit dan tidak keluar kota, Insya Allah beliau pasti di kampus. Sepekan sebelum beliau meninggal dunia, hanya 5 hari beliau yang tidak ke kampus. Sampai di akhir hayatnya dia tetap di situ. Maknanya adalah banyak orang yang membuka yayasan, mereka hanya buat infrastrukturnya saja, tapi tidak melihat bagaimana pendidikan ini berjalan. Kalau ini Masya Allah, beliau kawal sekali, Zat. Kami punya program, Zat. Namanya 12 prinsip dasar UPI-PTK. Di dalamnya menyayangi sama, berlaku jujur. Dari itu semuanya keluar di peraturan kampus. Yang paling terkenal adalah tentang kejujuran. Karena Bapak sampaikan, mau IPK-nya 4, 5, kata Bapak, kan IPK nggak ada yang 5, Zat. 5, 6, 7, tapi kalau nggak jujur, nggak ada gunanya bagi bangsa ini. Coba, bahasanya begini, bayangkan kalau nanti mereka pintar dan tidak jujur duduk di Senayan. Jadi apa mereka? Jadi dia buat sebuah peraturan, Zat. Kalau mereka lihat contekan ini namanya kecekan gitu, Zat. Kalau di Padang lain lagi bahasanya jimat, Zat. Tapi bukan ajimat. Karena kecilnya kayak jimat gitu, Zat. Tapi bukan bukul, Zat. Kalau dia ngeliat contekan atau melihat handphone, lihat apa gitu, Zat, berlaku tidak jujur di ujian itu. Misalkan mereka punya ada 7 mata kuliah diambil dalam 1 semester, gagal ke 7-7-nya, Zat. Dan harus membuka semester 9. Oh, banyak yang protes awal-awal. Oh, bilang kita tidak mungkin membiarkan kalian menjadi orang yang tidak jujur. Akhirnya, Zat, mahasiswa kami yang sudah senior dia pasti tahu sekali. Kalau memang mereka tidak mampu, lebih baik mereka kumpulkan daripada gagal 1 semester. Lebih baik yang satu ini diulang, nanti mungkin ada hairnya atau ada semester pendek daripada. Dan ini berpengaruh sekali kepada tamatan kami. Bahwasanya yang kami lihat, sekolah itu bukan tempat transfer ilmu saja. Karena kalau transfer ilmu semakin ke sini, ChatGPT jauh lebih ramah daripada guru, Zat.
ternyata kampus ini adalah bagaimana tempat kita membentuk manusia, kata ayah gitu. Bagaimana manusia dibentuk, bagaimana mereka bisa berlaku kejujuran, disiplin, mereka terlambat nggak boleh masuk. Itu yang esensi dari pendidikan. Kalau beliau bilang, mau kita mengajarkan komputer, psikologi, ekonomi, teknik, desain, apa saja, yang human being ini atau yang menjadi manusia ini tetap harus dikedepankan. Dan itu menjadi kampus berkarakter pertama yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bahwasanya kita merumuskan pendidikan karakter di kampus-kampus itu, alhamdulillah. Dan itu menjadi pakem kami di kampus sekarang, Ustaz. Jadi mungkin pembelajaran banyak di tempat lain, tapi apa bedanya kampus ini? Kampus ini menjadikan manusia menjadi manusia sesungguhnya. Maknanya fitrah. Dia harus jujur. Memang kalau nggak ada jujur, ini ikopnya, ini hukumannya. Dan memang dilaksanakan. Gitu. Selain kurikulum kuliah yang berjalan misalnya dari jam sekian sampai jam sekian atau sehari ada berapa materi kuliah gitu ya. Apa program yang ada di kampus sehingga membuat tadi pengawasan itu bisa berjalan? Sekarang kan bisa saja dia datang kuliah 3-4 jam, 4-5 jam terus dia pulang. Apa pesan yang bisa mereka bawa pulang sehingga mereka terbentuk di masyarakat? Karena kan pasti akan ada tarik-menarik nih antara kondisi rumah dia, antara lingkungan dia dengan kampus yang coba membentuk karakternya. Ya, kami dari tahun 2004, Ustaz, kami tidak ada lagi perpeloncoan di kampus, Ustaz. Semuanya kami lakukan pendidikan karakter. Yang alhamdulillah sudah 3 tahun ini, Ustaz Khalid Basalamah Hafizallah Ta'ala menjadi salah satu pemateri bahasanya pendidikan karakter. Sebenarnya kemasan daurah, Ustaz, untuk mahasiswa baru. Bahwasanya mahasiswa baru ini bukan digembleng fisiknya, tapi digembleng mental dan akidahnya. Kalau mereka sudah takut kepada Tuhan Allah, maka kita lebih mudah memberikan peraturan. Dan yang kedua, mungkin ada uniknya di kampus kami, Ustaz. Dosen-dosen kami masuk itu 7-15, Ustaz. Dari kami, dari rektor, wakil rektor, dekan, seluruh dosen sampai ke karyawan berkumpul di masjid, Ustaz. Ini kami lakukan setiap hari dari Senin sampai Jumat. Jadi kalau ketemu rektor tuh dari pagi sudah bisa ketemu. Nggak ada dekan yang sulit ditemui, nggak ada dosen yang sulit ditemui. Pagi 7.15 face detector atau fingerprint itu adanya di masjid, Ustaz. Kita pisahkan ikhwan dan akhwat. Dan di situ kita yang pertama kami ada program sekarang halakoh ilmiah, Ustaz, silsilah ilmiah. Kepada dosen, sekarang alhamdulillah sudah pertemuan ke-40. Mereka mengelaborasi, mereka menyampaikan lagi apa yang telah mereka pelajari kepada semua, dan di situ diberikan waktu untuk sholat duha dan juga zikir pagi, dan setelahnya kita pimpin. Kalau Anda sedang di Padang, berarti rektor akan langsung pimpin briefing pagi, Ustaz. Kami akan menyampaikan motivasi bahwasanya datang ke sini bukan hanya untuk masuk kelas saja, tapi ingat ada dakwah yang bisa disampaikan dan segala macam gitu, Ustaz. Dan itu berjalan sudah hampir dari 2005 ya, Ustaz ya, sekitar 20 tahun. Sehingga program pendidikan karakter ini dari atas, dari pimpinan, dosen, mahasiswa, dia sudah terintegrasi gitu, Ustaz. Persentase keberhasilan pembentukan karakter itu ke mahasiswa berapa persen? Alhamdulillah sekarang kami mendapatkan respon dari industri yang menyerap mahasiswa kami. Mereka sampaikan, sampai-sampai ada industri, Masya Allah, Ustaz, kalau dia alumni UPI dan dapat ijazah, enggak usah tes, karena saya mau cari orang yang jujur saja. Nah, itu buktinya IPK enggak dilihat. Itu buktinya kita enggak mendewakan IPK, karena mereka tahu proses pembelajarannya begitu gitu, Ustaz. Nah, makanya Anda sampaikan kepada para dosen, apa gunanya sekolah? Kalau sekolah hanya untuk mentransfer ilmu, kenapa enggak sama orang tua saja? Kalau hanya sekolah itu hanya untuk membuat wawasan, kenapa enggak sama lingkungan di rumah aja? Tapi sekolah itu mengajarkan kita bersabar, mengajarkan kita jujur, disiplin, human being, Ustaz, menjadi manusia, kembali kepada fitrah, Ustaz. Langkah-langkah apa aja yang dilakukan di kampus? Saya lihat kan dia waktu sempat datang diundang sama antum itu hari ada tulisan kampus apa, bebas maksiat ya? Ya, itu salah satu statement kami dari seluruh sivitas akademika, Ustaz. Kita buat di pintu masuk, Ustaz.
kampus bebas maksiat gitu Ustaz. Kami buat jelas-jelas dengan huruf tebal dan kapital Ustaz. Kampus bebas maksiat, zina, LGBT, perjudian gitu Ustaz. Nanti kita tambah riba juga Ustaz. Insyaallah. Mungkin ya, itu menjadi statement kepada seluruh mahasiswa gitu Ustaz, dan juga kepada seluruh dosen gitu Ustaz. Kedekatan kampus dan para praktisi di kampus, dosen, administratif, ini kemana? Kalau ke agama, arahnya kemana? Kan tadi Antum baru sampaikan kalau pagi 7.15 udah kumpul di masjid, kemudian menyampaikan sedikit mungkin tausiah atau apa gitu ya. Sementara ini kan semua jurusan umum. Bagaimana kolaborasinya antara tambahan iman, kedekatan dengan agama di kampus yang jurusannya umum dengan agama yang ingin ditarik? Karena ini kan kampus sudah ditulis besar-besar, kampus misalnya anti maksiat atau bebas maksiat tadi. Jadi Ana berpemahaman Ustaz, bahwasanya mulailah kita dari sekarang untuk tidak mengkotomi sekolah umum dan sekolah Islam. Karena nanti kalau mau belajar Al-Quran di sekolah Islam aja, berarti di sekolah umum wajib belajar Al-Quran. Ana sampaikan kepada dosen-dosen, yang kita harapkan adalah, kalau kita lihat di negara Timur Tengah mungkin Ustaz, mungkin antum bisa koreksi Ustaz, mereka itu membuat halakoh, duduk para jenderal, para ahli komputer, para penghafal Quran. Dari mana mereka bisa menghafal Quran kalau sekolah umumnya tidak dekat dengan agama? Maka dari itu, Ana sampaikan bahwasanya agama ini the way of life, cara hidup. Tidak bisa dikotomi walaupun kita tidak ada nomenklatur Islamnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang, dari 100% mahasiswa kami Ustaz, masih ada 5-10%-nya non-muslim. Dan mereka masuk ke kampus kami, menyampaikan, kami lebih senang di sini. Kami merasa tidak dibedakan, kami tidak terganggu kok dengan ibadah dosen-dosen, dengan ibadah. Tapi kami merasa kami tidak tidak dipanggil etnis kami, tidak dipanggil dengan sebutan agama kami, tidak diejek. Ya, mereka juga menjadi, Masya Allah, mudah-mudahan itu menjadi dakwah gitu bagi mereka. Sehingga sekarang juga alhamdulillah di sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah SD negeri, SMP negeri sudah mulai ada program tahfiz, kan seperti itu Ustaz. Ini yang Ana juga pengen masukkan ke universitas umum. Bahwasanya membentuk manusia tidak bisa lepas dari agama. Sangat tidak mungkin melepaskannya dari agama. Itu mungkin Ustaz. Oke, programnya, apa yang program di kampus buat apa? Untuk menarik para praktisi akademik tadi, administratif, mahasiswa-mahasiswi untuk dekat dengan Islam. Kan mereka sekarang ini, anggap anak sekarang jadi mahasiswa. Datang, jurusan ekonomi, atau manajemen, atau akuntansi, belajar, 3-4 dosen, pulang. Jadi, kan? Jadi di setiap kelas 15 menit sebelum perkuliahan dimulai, itu kita berikan pendidikan karakter namanya Ustaz, supaya ini bisa asiyasah, yakni tidak ditolak oleh saudara-saudara kita yang non muslim. Kalau kita bikin namanya dengan nama Islami gitu ya. Jadi pendidikan karakter namanya Ustaz. Isinya adalah memang tentang pendalaman agama. Dan kita melihat sekarang ini 15 menit awal itu sangat membuat nyaman suasana kelas. Seperti 7.15 itu. Program 7.15 dosen-dosen kita kumpulkan itu Ustaz. Yang kami rasakan, mereka dosen-dosen ini adalah ujung tombak kami ingin mendidik mahasiswa. Mereka datang dari rumah-rumahnya membawa banyak masalah. Bagaimana supaya bahasa teknisnya dikalibrasi namanya. Dikalibrasi ini diriset ulang dia. Salah satu cara yang paling kami rasakan paling optimal masjid, ibadah, dengan kita menyampaikan tausiah agama walaupun 5-10 menit, dan itu membuat mereka tenang sebelum masuk kelas. Di dalam kelas mereka juga bisa sampaikan ke mahasiswanya, sehingga mahasiswa sampai sekarang dia merasa, kami nggak tahu kenapa Pak, kenapa kami bahagia berada di kampus ini seperti rumah. Karena dia mendengar dosennya bukan hanya sekedar dosen, tapi juga seperti orang tua yang sedang menasehati gitu dan segala macam. Di luar program-program yang kami berikan, mencontek, tapi yang juara kami beasiswakan juga gitu Ustaz. Berarti sekarang tenaga-tenaga pengajar di sana sudah terbentuk karakternya. Kan mereka harus mentransfer karakter itu. Mungkin kalau diperbolehkan Ustaz, kenapa Ana mau diundang sama tim KHB untuk
ikut inspirasi hijrah, Ustaz. Pertanyaan dasar, Ustaz. Seperti yang antum tanyakan tadi, Ustaz. Dari kecil Anda sudah diajarkan agama, Ustaz. Dari kecil Anda disuruh sholat, Ustaz. Tapi kenapa Anda hijrah, Ustaz? Anda berpikir waktu itu, Ustaz. Kalau sudah agama, kenapa harus hijrah ya? Karena kita banyak di sini yang orang tuanya yang suruh sholat kok. Tapi kenapa harus hijrah namanya? Pada saat itu, Anda berpikir, Ustaz. Kita kan karena dekat dengan agama, mendatangkan banyak asatiz, ya, dengan berbagai pemahaman, Ustaz. Sekitar 5, 6, 7 tahun yang lalu. Ustadz ini ngomong begini, Ustaz. Ustadz yang ini ngomong cara sholatnya begini. Ustadz yang ini ngomong cara sholatnya begini. Anak berpikir, sholat yang mana yang benar ini? Ini agama yang mana? Apakah ini agama Ustadz? Itu yang anak pikir, Ustaz. Ini yang menjadi tanda tanya besar bagi anak. Apakah orang yang sudah, mohon maaf, Ustaz, apakah orang yang sudah memang digembleng dengan agama dari awalnya tetap harus hijrah? Itu tanda tanya besar di diri anak pada saat awal-awal anak mengenal sunnah, Ustaz. Dan ini menjadi cerita panjang di kampus tentang dakwah sunnah ini, insya Allah. Kalau ada mahasiswa dan mahasiswi yang melanggar tagline-nya kampus tadi, kan kampus anti maksiat misalnya, ya zina, LGBT dan seterusnya, apa hukumannya? Drop out, Ustaz. Dan itu sudah dilakukan, drop out. Dan mereka sudah tanda tangan. Di awal kejadian? Iya, mereka sudah tanda tangan di awal, dan bukan tidak ada. Pasti ada. Dan itu drop out. Jadi ada efek jera gitu. Itu ada pengawasan khusus atau hanya memang kebergok misalnya? Sampai sekarang karena insya Allah setelah ini mohon doanya kami punya asrama, Ustaz. Sehingga nanti yang semester 1, semester 2 punya pendidikan asrama gitu ya. Bisa di situ kita menyampaikan dakwah secara lebih komprehensif. Tapi yang untuk sekarang memang pengawasannya dari masyarakat, dari aparat dan segala macam gitu, Ustaz. Tapi kalau ketahuan kita drop out. Apa peran kampus ke masyarakat sama ke pemerintah? UPI secara khusus di sini misalnya ada program-program nggak? Atau memang hanya internal untuk mahasiswa dan mahasiswi? Banyak, Ustaz. Alhamdulillah kampus dari 12.000 orang mahasiswa itu, Ustaz, setiap tahunnya ada 1.000 orang yang tidak bayar uang kuliah, Ustaz. Itu yang membuat alhamdulillah kampus ini diminati gitu. Jadi kita melihat prestasi. Jadi mereka berlomba untuk prestasi. Jadi kadang pembahasan bahwasanya perguruan tinggi swasta tidak sebaik perguruan tinggi negeri mungkin gitu ya. Itu yang kami coba entaskan gitu ya. Sehingga perguruan tinggi swasta juga bisa dilihat gitu, Ustaz. Dan seperti di masyarakat, Ustaz. Sekarang sudah banyak sekali masyarakat yang sekitar kampus itu sudah mengenyam sampai S1, S2, S3 kita berikan gratis. Alhamdulillah. Tadi antum sempat menyinggung 5-6 tahun yang lalu sempat belajar dari banyak ustadz-ustadz yang membuat antum bingung. Kata corotnya sholat siapa yang benar dan segala macam. Bagaimana antum menemukan yang benar? Ya, Ustaz. Kalau begitu kisah ini akan kita tarik, Ustaz. Kalau Anda boleh bercerita. Pada saat Anda bingung itu, Allah jawabnya Masya Allah, Ustaz. Masya Allah, Allah jawabnya dengan meninggalnya kakak Anda. Jadi pada saat Anda betul-betul bingung dengan bagaimana sebenarnya agama ini, Allah jawab doa Anda dengan Allah panggilnya kakak Anda yang ketiga rahimahullah. Pada saat itu 2018, kakak Anda Kak Siti Hutari rahimahullah, beliau adalah seorang peneliti. Beliau memiliki anak 3 orang, Ustaz. Pada saat hamil anak ketiga. Jadi pada saat hamil anak ketiga, ini adalah jawaban Allah tetapkan hidayah ini, Ustaz. Pada hamil anak ketiga, dokter memvonis ini ada gejala kanker di kakak anak. Tapi kakak pada saat itu beliau bilang tidak akan mengobati penyakit ini sampai anak ini lahir. Kami bilang, ini zolim kita kalau begitu dan segala macam. Tapi ternyata Ustaz, pilihan yang tidak kami tahu,
bahwasanya pada saat itu dokter menyarankan anak untuk digugurkan, Ustaz. Karena akan dilakukan kemoterapi. Jadi kakak ingin menyelamatkan anaknya terlebih dahulu, insya Allah, dan setelahnya baru beliau obat. Setelah anaknya lahir, 1 bulan setelah itu, insya Allah kaki beliau patah tiba-tiba, Ustaz. Ternyata kemonya sudah metastasis, sudah stadium 4 sampai ke tulang, hati, dan otak, Ustaz. 7 bulan, alhamdulillah kami rawat beliau sampai di rumah sakit pemerintah kepresidenan dan angkatan darat ini di RSPAD Gatot Subroto. Beliau meninggal dunia di sana, Allah. Pada saat pulang kami menemukan secarik wasiat, Ustaz. Jadi anaknya yang ketiga ini dikasih nama Ibrahim. Tapi nama awalnya Greyhan, Ustaz. Ana bilang, Kak, kita orang Minang ini, Greyhan ini susah nih dibaca nih. Udah kasih aja nama ini. Ternyata Greyhan ini adalah dokter super spesialis kanker Islam di Jerman, Ustaz. Oh, Masya Allah, berarti dia tahu nih penyakitnya dari anaknya sebelum dilahirkan gitu, Ustaz. Dan wasiatnya tertulis bahwasanya beliau mendoakan anak-anaknya, suaminya, dan segala macam. Anaknya yang perempuan untuk sekolah agama di Indonesia, anaknya yang kedua Al-Fatih, yang kedua itu sekolah di Madinah. Yang ketiga dia ceritakan terus, kenapa dikasih nama Ibrahim, supaya sekolah di Mekah, di kampungnya Nabi Ibrahim gitu, Ustaz. Pada saat itu kita terharu sekali membaca wasiat kakak baru meninggal dan ayahnya masih ada waktu itu. Ayah meninggal di 2020. Pada saat itu kami sampai berpikiran, Bapak, gimana supaya cucu-cucu ini bisa sekolah di Madinah dan di Mekah. Anak terbesit dicari alumni sana, Pak. Dapatlah Buya Muhammad Elfi Hafizahullah Ta'ala. Anak sampaikan, Ustaz Elfi mungkin bisa kita tanya, Pak. Tanya tuh sama Buya, Ustaz. Buya, ini ada cucu kami mau sekolah di Madinah, di Mekah. Gimana caranya? Buya jawab pada saat itu, kalau bisa Pak Herman, anak harus ada hafalan Qur'annya dan bisa bahasa Arab. Dan itu kayaknya lebih mudah di pesantren. Oh, jadi cucu ini harus masuk pesantren? Iya. Yang Bapak berpikirannya mirip seperti bagaimana bisnis-bisnis yang lain gitu, Ustaz. Kalau gitu kita buat pesantren. Wah, kenapa Pak? Iya, sampai Buya juga tanya, kenapa harus buat pesantren Pak Herman? Supaya cucu-cucu orang lain juga bisa ke Makkah Madinah. Katanya. Oh, itu Masya Allah sekali. Pada saat itu berarti sudah jelas nih kurikulum kami kemana nih, Ustaz? Makkah Madinah. Dan Buya tanya, sekarang cucunya kelas berapa, Pak? 9 bulan, Ustaz, katanya. Oh alah. Saking semangatnya, Ustaz. Tapi Masya Allah, mungkin itu salah satu taufik dari Allah untuk tidak menunda-nunda kebaikan gitu mungkin, Ustaz ya. Walhasil kami, para jamaah, kami membuka pesantren seperti yang ayah sampaikan, Rahmatan lil Alamin, International Islamic Boarding School. Anda sampaikan, Pak, kenapa internasional ini susah sekali? Biar Mekah, biar Madinah, Arab Saudi internasional. Anda bilang, wah susah ini. Udah bikin, oke. Akhirnya Rahmatan lil Alamin International Islamic Boarding School. Pada saat itu tanya lagi, ke siapa kita mau bawa masyaikh dari Madinah ke Padang? Sekarang ini pesantren bukan di kota Padang, di kota Solo. Sekitar 2 jam dari kota Padang. Bukan di Padang lagi, bawa masyaikh Madinah ke Solo lagi gitu, pesantren yang baru dibuat. Kita konsultasi sama Buya dan Masya Allah pada saat itu Ana mendapatkan nomor handphone beliau. Pada saat itu Ana ingat sekali COVID, Ustaz. Antum belum diperbolehkan untuk kajian di sini. Belum juga di mana saja gitu. Nah, sampaikan seperti cerita Ana tadi, kakak Ana sakit, ini wasiat seorang muslim, Ustaz. Ayah Ana minta ini segala macam. Berkenan antum memberikan nasihat. Masya Allahnya datanglah beliau 2 pekan setelah Ana telepon. Sampai sang guru dari Makassar telepon Ana, Ustaz. Mungkin beliau enggak cerita. Dia telepon, antum siapa? Katanya ke Ana, Ustaz. Wah, ya antum siapa juga? Ana bilang. Ana sang guru. Semua tablik akbar batal. Wali kota, gubernur ditolak. Antum siapa kok Ustadz ke Padang? Wah, Anda sampaikan sang guru. Antum tanya Ustadz.
Ana enggak tahu kenapa Ustadz mau ke Padang. Ana juga belum pernah ketemu. Itu Masya Allah, mungkin doa ya Ustadz ya. Setelah antum datang, disitulah semakin jelas. Ternyata agama ini bukan agamanya Ustadz. Agama ini kembali kepada kemurnian Islam. Baru setelahnya kami mengadakan perjalanan ke Jember, Ustadz. Ke Gunung Kidul, ke Hamalatul Quran. Kami mengadakan perjalanan ke Ustadz Ami, ke Ustadz Arifin Badri. Sekarang Ustadz Arifin Badri juga menjadi daun penasehat seperti antum. Dan Masya Allah sekarang Mahat kita Ustadz, Alhamdulillah sudah punya program 2 kali di Madinah. Insya Allah kita semoga Allah mudahkan sekolah kita bisa punya koneksi yang lebih kuat lagi di sana. Mungkin itu salah satu asbab. Ustaz. Sudah berapa santri sekarang? Santri? Alhamdulillah kurang lebih 700 orang. 700 ya? Alhamdulillah. Baik, mungkin sebagai penutup Akhi. Setelah antum mulai lebih dekat dengan agama sekarang, kampus lebih terarah lagi kepada agama, kejelasan dengan adanya arah pesantren, apa kiat antum pribadi untuk bisa istiqomah? Apa kiat antum pribadi untuk bisa istiqomah? Teman-teman juga mungkin bisa mengambil sebuah pelajaran dari situ. Baik, Ana yang seperti Ana sampaikan kepada antum tadi saat di belakang panggung ini, bahwasanya Masya Allah para jamaah sekalian, Ana pribadi membuktikan surat An-Nisa ayat ke-100, bahwasanya siapa yang berhijrah di jalan Allah, Allah yang akan membantu. Karena banyak sekali stigma, setelah hijrah susah. Kampus nggak bermusik lagi, wah nanti orang nggak datang. Kita punya gedung pertemuan nggak pakai musik lagi, ada wedding orang nggak datang. Nyatanya, Masya Allah, Masya Allah, lebih berkah dan banyak. Jadi ini perlu keyakinan. Anak teringat sekali seperti yang ayah anak sampaikan, keyakinan kepada Allah. Buktinya adalah setelah kita dalam tanda kutip hijrah, bertransformasi gitu, hijrah ke manhaj ini, manhaj salaf ini, Allah berikan dari arah yang tidak kami duga-duga. Kami tiba-tiba punya playground, punya rumah makan, punya, nggak tahu. Kampus nggak berkurang, Alhamdulillah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, yakinlah kepada Allah. Bahwasanya yang mengatur rezeki kita, bagi siapa yang sedang berhijrah sekarang, yang mengatur rezeki kita bukan orang yang sedang ada di bumi, tapi rezeki ini turun dari langit, maka memohonlah kepada yang ada di langit. Ini betul-betul kami buktikan sekali, bahwasanya orang yang berhijrah tidak selalu stigmanya harus susah, miskin, enggak. Dalam arti kata sekarang berarti mahasiswa lebih banyak 3 kali lipat setelah hijrah. Betul. Dari sebelumnya. Betul. Walaupun arah kampus sekarang lebih kepada Islami. Betul. Ternyata orang tua bagaimanapun dia ingin anaknya begitu. Ternyata walau bagaimanapun hiruk pikuk promosi yang lain, yang diinginkan fitrahnya adalah agama tetap. Sehingga Ana sampaikan kepada tim bahwasanya daripada kita capek-capek mengurus rezeki, lebih baik kita berikan pada Allah. Kita tinggal bertawakal kepada Allah, kita lakukan dan alhamdulillah. Sekarang bertambah alhamdulillah. Baik, jazakallah khair. Baik, jazakumullah khairan dan mohon maaf kalau ada yang salah dan keliru dari saya dengan Pak Ridwan, jazakallah khair sudah menjawab undangan kita dan semua kita bisa mengorek manfaat dan memang bahasa-bahasa teman-teman di kampus dan dosen itu seperti ini. Jadi jangan antum samakan dengan tamu-tamu kita yang kemarin pengusaha atau mungkin ada yang musisi atau yang lainnya. Biasanya akan berbeda ya retorika penggunaan bahasanya. Tapi semua ini tujuannya adalah supaya kita mengambil ilmu dari semua spesialis yang ada. Kalau ada benar dari Allah silahkan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami tolong dimaafkan dan kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.